selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa. Ketemu lagi dengan kakak-kakak dari Sekolah Minggu GKJ Bambu. Nah, untuk memulai ibadah kita pada Minggu pagi ini, kita nyanyikan satu buah pujian, Matahari Bersinar Terang. Ayo semuanya berdiri ya, dan semangat! Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan telah menjaga kami dan tidur kami semalam, dan Tuhan telah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan keadaan yang sehat. Tuhan Yesus, kami akan beribadah dan memuji nama Tuhan bersama teman-teman walaupun secara jauh. Biarlah ibadah ini Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan juga Tuhan memberkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu buah pujian, Ku daki-daki gunung yang tinggi. Berdiri lagi ya. Yuk. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus,
Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bunda Eri. Kiranya Tuhan memberkati apa yang disampaikan, semoga kami dapat mengerti, terlebih kami dapat menjalankannya, melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom teman-teman, ketemu lagi bersama Bunda Eri. Nah, kita sekarang mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Yuk siapkan Alkitabnya. Sudah belum? Kalau sudah, kita mau buka Alkitab kita dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kita buka kitab Yunus, pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Yuk, sudah ketemu belum? Bunda Eri akan bacakan untuk kita semua. Yunus 3, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10 yang demikian. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kapung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kapung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kapung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Nah teman-teman, cerita kita hari ini menceritakan tentang kota Niniwe, sebuah kota yang sangat dikasihi Tuhan, sebuah kota yang besar. Kalau diukur luasnya 3 hari perjalanan, untuk mengelilingi kota itu butuh 3 hari perjalanan jauhnya. Nah, Tuhan sangat sedih melihat kota Niniwe melakukan kejahatan. Jadi banyak orang di kota Niniwe yang melakukan kejahatan. Kemudian Tuhan mengutus Yunus untuk mengingatkan penduduk di kota itu. Yunus mulai masuk di kota itu 1 hari perjalanan lamanya. Kemudian ia berseru dan berkata, 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikan.
Nah, karena di kota itu banyak orang yang melakukan kejahatan, Tuhan akan menghukum kota itu dalam waktu 40 hari. Kemudian ketika raja mendengar bahwa Niniwe akan dihancurkan, akan ditunggang balikkan, raja memerintahkan kepada seluruh rakyatnya untuk menggunakan kain kabung dan juga untuk berpuasa. Tidak hanya manusia teman-teman yang berpuasa, tetapi ternak, kambing domba, lembu, tidak makan rumput, juga tidak minum air. Mereka semua datang kepada Tuhan, meminta ampun akan setiap kesalahan mereka, dan juga bertobat, berdoa memohon ampunan Tuhan, dan meninggalkan kejahatan mereka. Ketika Raja Niniwe mendengar kabar itu, bangunlah raja dari tahtanya, kemudian melepaskan jubahnya dan mengenakan kain kabung serta duduk di atas abu. Raja lalu memberi perintah bahwa tidak ada seorang pun boleh mencicipi apapun, termasuk juga hewan ternak teman-teman. Hewan ternak baik kambing, domba, lembu juga tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Manusia dan ternak semuanya menggunakan kain kabung. Dan mereka bersama-sama berdoa kepada Tuhan memohon ampunan. Raja juga memerintahkan semua orang harus meninggalkan kejahatan mereka dan harus bertobat. Raja Niniwe memimpin rakyatnya untuk berbalik kepada Tuhan, meninggalkan jalan-jalan yang jahat, meninggalkan kejahatan yang mereka lakukan. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Sebagai gantinya, Tuhan berbalik, Tuhan menyesal karena sudah merancangkan akan menunggang balikkan kota Niniwe. Akhirnya Tuhan menarik kembali murkanya dari Niniwe, kemudian Niniwe tidak jadi ditunggang balikkan dan semua orang di kota itu selamat dan mereka tidak jadi dihancurkan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita Niniwe hari ini yaitu bahwa ketika kita melakukan kesalahan, kita harus segera bertobat, memohon ampun kepada Tuhan dan meninggalkan kesalahan kita supaya kita beroleh keselamatan dari Tuhan. Mari teman-teman semua kita belajar untuk mengakui setiap kesalahan kita, meninggalkan apa yang salah, dan terus melakukan kebaikan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kita hari ini, dan kita mau akhiri dengan bersama-sama berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tunduk kepala, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh diingatkan untuk kami senantiasa memperbaiki kesalahan kami, mengakui setiap dosa kami, dan juga meninggalkan kejahatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang baik, anak-anak yang senantiasa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni akan setiap pelanggaran kami ya Tuhan, dan berkatilah kami sehingga kami senantiasa menjadi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita sudah mendengar firman Tuhan yang dibawakan tadi oleh Bunda Eri. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan pujian lagi. Kita mau menyanyikan kasihnya seperti sungai. Ayo semuanya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti
pujikan Kak Adit. Tuhan Yesus di tengah kita besar, besar. Dia sangka dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita besar, besar, besar. Tuhan Yesus di tengah kita besar, besar. Dia sangka dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita besar, besar, besar. Sekali lagi lengkap ya. Besar. Ya, teman-teman terima kasih sudah sekolah minggu bersama-sama kita dari GC Bangku Tegarejo. Ketemu lagi di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Shalom.